Awalnya kita melakukan hapus SP2D. Sebelum SP2D kita hapus dulu daftar penguji, pencairan dana, hapus SP2D, hapus SPM, hapus SPP, hapus tagihan, baru kita ubah kontrak. Habis itu balik lagi, input lagi sampai SP2D. Sampai dengan saat ini, masih banyak pihak yang menganggap enteng fungsi dan tanggung jawab maupun risiko hukum yang melekat pada PPK SKPD. Jabatan tersebut, menurut sebagian orang, masih sebatas jabatan yang bersifat formalitas semata. Sejatinya, PPK SKPD merupakan pejabat yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan dari suatu bukti belanja yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran maupun PPTK. Risiko hukum yang melekat tersebut ternyata belum disadari penuh oleh orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi PPK SKPD. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang menjadi PPK SKPD turut terlibat dalam masalah hukum jika terdapat suatu masalah pada tata kelola keuangan di SKPD yang bersangkutan, meskipun mereka tidak menerima atau tidak melakukan penyimpangan. Hal tersebut dikarenakan kelalaian yang mereka lakukan dengan mengesahkan bukti belanja yang tidak valid atau fiktif. Video ini akan memberikan gambaran secara teknis terkait dengan hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh para PPK SKPD sehingga bisa meminimalisir risiko hukum yang melekat. Yang pertama di sini terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan uang persediaan atau UP. Khusus untuk kelengkapan uang persediaan atau UP, hal-hal yang harus diperhatikan oleh PPK yaitu yang pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran bagi biro atau bagian di sekretariat daerah atau puskesmas yang menyatakan bahwa pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab mutlak atas segala transaksi maupun bukti pengeluaran berdasarkan SPM yang diajukan. Surat tersebut dibubuhkan dengan meterai 10.000. Yang kedua, surat pernyataan verifikasi dengan meterai 10.000 yang menyatakan bahwa PPK SKPD bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran UP. Yang ketiga, uraian dalam SPP dan SPM terkait dengan permintaan pembayaran harus sama redaksinya antara SPP dan SPM. Yang keempat, terkait dengan nilai permintaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, tanggal permintaan. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen untuk ganti uang persediaan atau GU. Khusus untuk GU, kelengkapan dokumen permintaan GU harus diperhatikan oleh PPK SKPD dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masih sama dengan poin sebelumnya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran dengan meterai 10.000 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab mutlak atas segala transaksi atau bukti pengeluaran berdasarkan SPM yang diajukan. Yang kedua, pernyataan verifikasi dengan meterai 10.000 yang menyatakan bahwa PPK SKPD bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran GU. Yang ketiga, harus dipastikan terkait dengan tanggal LPJ dan tanggal pengesahan LPJ tidak harus jadi tanggal LPJ dan tanggal pengesahan harus berbeda ya kalau bisa, karena jika tanggal LPJ sama dengan tanggal pengesahan LPJ maka tergambar bahwa sebetulnya PPK tidak melaksanakan fungsinya secara baik, karena sejatinya proses verifikasi dilakukan tidak selama 1 hari namun lebih dari 1 hari. Yang kelima, nilai pengesahan LPJ. Yang keenam, pastikan nomor NPWP bendahara sesuai. Yang ketujuh, jumlah pajak yang telah dipungut maupun disetor. Berikutnya terkait dengan TU. Untuk TU sendiri, kelengkapan dokumen yang harus diperhatikan oleh PPK SKPD yang pertama ialah
yang paling pertama itu harus ada jadwal kegiatan. Yang kedua, dikarenakan TU harus mendapatkan persetujuan oleh BUD sendiri, maka harus ada persetujuan oleh BUD. Yang ketiga, sama seperti GU, SPTJM yang menyatakan kuasa pengguna anggaran dan maupun pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Sama juga dengan poin sebelumnya, poin yang ketiga, harus ada pernyataan verifikasi, pernyataan oleh PPK SKPD yang menyatakan bertanggung jawab terhadap keabsahan maupun kelengkapan dari dokumen TU itu sendiri. Berikutnya, nomor dan tanggal permohonan pengajuan TU harus diperhatikan. Jumlah TU yang diminta, nomor dan tanggal surat persetujuan oleh BUD yang dikeluarkan. Di sini ada jangka waktu. Jadi untuk TU itu tidak boleh melebihi 30 hari sejak tanggal jadwal ditetapkan dikeluarkan ya. Jadi jika ada melebihi dari 30 hari maka bendahara pengeluaran wajib melakukan penyetoran sisa TU. Kalau di tempat kami kita meminta surat pernyataan oleh pengguna anggaran bahwa jika penggunaan TU melebihi batas waktu 30 hari maka wajib untuk disetorkan ke RKUD. Yang ketujuh terkait dengan tanggal penyampaian SPJTU, dan yang kedelapan kode rekening. Pastikan bahwa kode rekening kegiatan maupun subkegiatan yang diambil pada DPA tidak boleh salah, karena berdasarkan pengalaman yang terjadi banyak SKPD karena satu dan lain hal mereka salah dalam mengambil subkegiatan pada DPA di SIMDA, karena mengingat SIMDA yang kita gunakan saat ini adalah SIMDA FMIS yang berbasis web, maka ada perbedaan dengan SIMDA sebelumnya maupun perbedaan dengan DPA yang ada pada SIPD, sehingga banyak SKPD salah dalam melakukan pengambilan pos kegiatan maupun subkegiatan di aplikasi. Terkait dengan nihil, kalau untuk TU nihil masih sama dengan SPJGU yang ada, hanya untuk nihil ini saya tegaskan kembali bahwa TU tidak boleh melebihi 30 hari, maka proses nihil harus sudah dilakukan sebelum 30 hari. Berikutnya terkait dengan kelengkapan permintaan LS untuk gaji dan tunjangan. Di sini banyak sekali dokumen yang harus diperhatikan oleh PPK, jangan sampai ada yang kurang, karena terkait dengan gaji ini setiap bulan mengalami perubahan. Karena ada perubahan dari sisi kepangkatan berkala maupun tunjangan istri maupun anak, atau juga ada perubahan karena jabatan struktural yang mengalami pergantian atau mutasi. Di sini masih sama seperti poin-poin sebelumnya. Untuk LS gaji dan tunjangan ini harus ada SPTJM dari pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran dengan meterai 10.000 yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas bukti pengeluaran pada SPM. Yang kedua juga masih sama dengan poin sebelumnya. PPK SKPD menyatakan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen dengan meterai 10.000 pada surat pernyataan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Yang ketiga terkait dengan redaksi dalam SPP dan SPM. Untuk redaksi dalam SPP dan SPM harus sesuai ya, jangan sampai ada perbedaan. Yang keempat, tanggal dan jumlah daftar pembayaran harus sesuai juga dengan antara tanggal dan daftar pembayaran di SPP maupun SPM dengan posisi nilai yang ada di jumlah yang ada di daftar gaji. Berikutnya terkait dengan jumlah PNS maupun P3K, pada dokumen checklist maupun kelengkapan harus berbanding lurus dengan jumlah yang ada pada daftar gaji di aplikasi SIM Gaji Taspen yang kita gunakan. Yang keenam, jumlah gaji bulan sebelumnya harus dipastikan sesuai dengan SPM pada bulan sebelumnya, khusus untuk gaji dan tunjangan ASN. Yang ketujuh, tanggal dan jumlah daftar pembayaran gaji
dan jumlah P3K pada bulan sebelumnya. Ini sama juga. Berikutnya daftar gaji 13 ini hanya terjadi pada bulan Juni maupun bulan Juli karena terkait dengan THR dan gaji 13. Ini masih sama. Yang ke-9 terkait dengan gaji susulan, terus ada juga kekurangan gaji, terus ada gaji terusan karena terkait dengan perubahan-perubahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk kelengkapan-kelengkapan lainnya juga harus dipastikan oleh PPK. Yang pertama ada juga SK CPNS, SK kenaikan pangkat, SK jabatan, SK kenaikan gaji berkala. Terus ada juga pernyataan pelantikan, ada juga lagi surat pernyataan melaksanakan tugas. Khusus untuk surat pernyataan melaksanakan tugas ini untuk pegawai, kalau di tempat kami ada juga pegawai honorer non ASN. Jadi untuk pembayaran gaji mereka itu kita tidak berpatokan pada SK kepala daerah, kita menggunakan hitungan pembayaran gaji itu menggunakan surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi dia mulai sejak kapan melaksanakan tugas, kita hitungannya sejak hari dia bekerja. Yang berikutnya terkait dengan daftar keluarga atau KP4, buku nikah. Yang berikutnya ada juga surat keterangan pemberhentian jika ada yang pensiun atau terlibat masalah hukum. Dan yang berikutnya lagi surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji atau SKPP. Ini juga sama, sudah saya sebutkan sebelumnya, jika ada terlibat masalah hukum atau ada juga PNS yang pensiun. Berikutnya surat keterangan anak masih sekolah atau kuliah. Ini terkait dengan tunjangan anak yang diberikan karena mengingat ada juga PNS yang punya anak yang masih di usia sekolah, maka masih terhitung masuk dalam daftar gaji ya. Berikutnya surat pernyataan melaksanakan tugas. Ini sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ada juga akte kematian untuk ASN yang meninggal dunia. Terus yang terakhir ada nomor NPWP dan PPh 21 untuk e-billing ya. Khusus untuk e-billing ini harus dipastikan antara e-billing yang ada di SPP dan yang ada di dokumen hard copy-nya harus sama ya, karena kejadian setiap bulan itu ada juga yang mereka lalai antara e-billing yang ada di SPP dan hard copy-nya tidak sama. Ini menjadi tugas PPK harus dipastikan. Dari 26 poin di atas, beberapa poin bersifat kondisional, tentunya tidak setiap bulan selalu terjadi. Berikutnya terkait dengan dokumen permintaan langsung atau LS pengadaan pihak ketiga ini untuk belanja modal maupun pengadaan belanja barang dan jasa. Jadi khusus untuk kelengkapan dokumen permintaan pembayaran LS pihak ketiga, PPK SKPD wajib melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, uraian berupa rincian permintaan dalam SPP dan SPM harus sesuai ya, terkait dengan redaksi permintaannya. Terus ada nomor dan tanggal kontrak. Berikutnya juga ada lagi nama pekerjaan, terus pembebanan rekening belanja. Jadi harus diperhatikan jangan sampai terjadi kesalahan dalam mengambil rekening belanja maupun rekening pada sub kegiatan ya. Berikutnya nama pihak ketiga atau nama penyedia atau kontraktor ya. Terus alamat pihak ketiga harus sesuai antara di dokumen dengan di inputan. Nilai kontrak, jadi pastikan nilai kontrak harus sesuai dengan dokumen kontrak yang ada. Jangan sampai nilai SPM atau nilai permintaan yang diinput pada nilai kontrak, karena berdasarkan pengalaman ada teman-teman dari beberapa OPD, mereka karena mungkin kecapean atau bagaimana, mereka salah menginput nilai kontrak yang harusnya nilai kontrak dari dokumen kontrak, mereka menggunakan nilai SPM. Kesalahan baru kita ketahui ketika permintaan untuk termin berikutnya dilakukan, ternyata tidak bisa. Setelah kita telusuri ternyata salah pada waktu menginput nilai kontrak. Jika ada kasus kayak gini kan harusnya kita runut lagi dari awal ya, kita melakukan hapus SP2D. Sebelum SP2D kita hapus dulu daftar penguji, pencairan dana, hapus SP2D, hapus SPM, hapus SPP, hapus tagihan, baru kita ubah kontrak. Habis itu balik lagi, input lagi sampai SP2D.
Jadi kalau bisa terkait dengan nilai kontrak ini, PPK SKPD wajib melaksanakan fungsi verifikasi sebaik mungkin, jangan sampai ada kesalahan. Berikutnya terkait dengan tanggal SPMK ya. Untuk tanggal SPMK ini saya kira sama. Jadi berikutnya juga ada jangka waktu pelaksanaan. Jadi untuk jangka waktu pelaksanaan ini dihitung sejak tanggal kontrak. Jadi ini terkait dengan denda juga. Jadi berikutnya terkait dengan tanggal selesai pekerjaan. Jadi tanggal selesai pekerjaan harus dipastikan tidak melampaui jangka waktu yang ada di kontrak, misalnya berapa hari masa pekerjaan. Karena jika melewati maka harus ada denda yang kita limpahkan untuk penyedia atau pihak ketiga. Berikutnya jumlah permintaan sebelumnya untuk pekerjaan yang pembayarannya melebihi dari 1 kali atau termin-termin harus dituangkan juga pada dokumen. Berikutnya jumlah permintaan saat ini, dan berikutnya lagi ada jumlah permintaan sampai dengan saat ini. Ini terkait dengan dokumen checklist harus dipastikan oleh PPK SKPD. Untuk jenis pembayaran ada juga jenis pembayaran, ada untuk uang muka, ada termin, ada yang pembayarannya juga sekaligus. Jadi ini untuk jenis pembayaran. Terus yang ke-15 untuk jaminan uang muka operasional, ada jaminan pelaksanaan operasional. Terus ada juga jaminan pemeliharaan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada juga penyedia yang mereka menggunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk asuransi bagi para pekerja. Ada juga yang mereka karena perusahaannya masih kecil jadi mereka belum menggunakan ini. Terkait dengan referensi bank juga harus dipastikan oleh PPK, nomor referensi bank, nama rekening, nomor MPWP. Terus ada SSP untuk pajak, ID billing, pastikan perhitungannya harus sesuai, jangan sampai perhitungan pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan pajak yang terbaru ya. Berikutnya terkait dengan berita acara pemeriksaan minimal 1 hari setelah pekerjaan selesai. Jadi tanggal berita acara pemeriksaan harus juga dipastikan oleh PPK bahwa untuk tanggal berita acara pemeriksaan minimal 1 hari ya setelah pekerjaan selesai. Berikutnya tanggal untuk BAST pekerjaan. Jadi ada BA berita acara pemeriksaan, ada berita acara serah terima pekerjaan, ada berita acara pembayaran. Jadi tidak boleh sama antara pemeriksaan dengan BAST, maka di situ kelihatan ada yang salah ya. Jadi kalau bisa pastikan bahwa urutannya yang benar ialah pertama itu harus ada tanggal berita acara pemeriksaan duluan. Jadi yang kedua baru ada BAST pekerjaan, yang ketiga baru pembayaran. Jangan dibalik, pembayaran duluan baru BAST. Itu salah. Jadi PPK wajib untuk memastikan. Jadi setelah ada BAST baru ada BA berita acara pembayaran. Berikutnya kwitansi pembayaran. Terus jangan lupa lagi yang berikutnya ada foto ya, foto berwarna untuk terkait dengan pekerjaan fisik maupun pengadaan ya. Berikutnya untuk pajak mineral logam bukan batuan ya, atau biasa kita sebut dengan galian C. Terkait dengan pekerjaan fisik biasanya ada pajak galian C atau PMBLB. Pastikan nilainya dan tanggal pembayarannya dan harus sudah disetor ke RKUD. Ini untuk LS pihak ketiga, pengadaan barang maupun jasa. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen LS untuk pengadaan pihak ketiga khusus untuk hibah ya. Jadi untuk hibah ini ada beberapa SKPD yang melaksanakan hibah. Terkait dengan belanja hibah ke masyarakat, untuk kelengkapan dokumen terdapat kesamaan dengan kelengkapan dokumen pada LS pengadaan pihak ketiga berupa fisik maupun pengadaan yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Hanya yang membedakan itu hanya terdapat ada 3, yaitu untuk hibah ini wajib harus ada SK penetapan oleh bupati maupun wali kota. Dan ingat bahwa SK penetapan itu harus dia hitung mundur tahun sebelumnya ya. Jadi penetapan calon penerima harus sudah ditetapkan di tahun sebelumnya. Berikutnya naskah hibah atau NPHD ya. Jadi naskah hibah. Yang ketiga itu berita acara hibah. Yang lainnya tuh dokumen lainnya mirip dengan yang sudah saya jabarkan tadi.
Berikutnya terkait dengan permintaan langsung pembayaran langsung atau LS untuk santunan kematian. Jadi kalau santunan kematian ini biasanya hanya ada pada dinas sosial. Jadi kalau di tempat kami, di Pemda kami itu kebijakan dari wali kota kami itu, jika ada warga setempat yang meninggal dunia maka mereka berhak untuk menerima santunan kematian. Terkait dengan besaran nominalnya itu tidak bisa saya sebutkan, namun untuk santunan kematian sendiri yang diberikan kepada ahli waris yang meninggal, warga yang meninggal dalam hal ini ahli waris sebagai penerima. Jadi untuk santunan kematian, PPK SKPD pada dinas sosial wajib melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, redaksi permintaan pembayaran pada SPP dan SPM harus sesuai ya, baik untuk penyebutan nama penerima maupun lainnya ya. Berikutnya SK surat keputusan bupati maupun wali kota. Yang ketiga, fotokopi rekening koran atau buku tabungan dari ahli waris. Yang keempat, surat keterangan tidak mampu oleh RT maupun RW setempat atau lurah ya. Yang kelima, surat keterangan ahli waris. Jadi ada surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris ya. Yang keenam, surat keterangan kematian dan fotokopi akte kematian. Biasanya ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedelapan, fotokopi KTP dan KK yang meninggal dunia. Jadi yang warga yang meninggal tersebut harus lampirkan juga KTP dan KK-nya. Yang kesembilan, fotokopi KTP dan KK ahli waris yang menerima santunan kematian. Yang kesepuluh, surat keterangan peminjaman buku rekening. Nah, ini opsional jika ahli waris tersebut tidak mempunyai rekening ya. Yang terakhir, yang ke-11, fakta integritas. Jadi pastikan bahwa seluruh dokumen ini sudah siap sebelum dilakukan permintaan ke keuangan ya. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan LS, hibah dan bantuan sosial. Kelengkapan permintaan langsung untuk hibah maupun bantuan sosial dilakukan oleh PPK SKPD sebelumnya dengan rincian kelengkapan. Yang pertama, redaksi permintaan pembayaran SPP dan SPM harus sesuai sama seperti santunan kematian. SK bupati maupun wali kota, fotokopi rekening koran atau buku tabungan, kwitansi pembayaran, naskah hibah atau NPHD, proposal. Jadi harus diperhatikan bahwa proposal juga di dalamnya harus menggambarkan, menjelaskan SK pengurus, surat permintaan dan rincian biaya. Berikutnya rincian bantuan. Jadi untuk bantuan terkait dengan bantuan pendidikan kepada mahasiswa maupun siswa yang tidak mampu, harus ada tanda tangan dari kampus ya. Jadi ada kartu mahasiswa, ada KTP. Jadi surat keterangan RTW setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu. Berikutnya juga ada surat keterangan aktif kuliah ya, harus dipastikan oleh PPK terkait dengan bantuan pendidikan. Jadi harus ada surat keterangan masih aktif kuliah. Yang ke-11, surat permohonan. Yang ke-12, hasil studi semester terakhir ya untuk KHS-nya. Jadi kartu hasil studi untuk semester terakhir yang sebelum permintaan. Yang ke-13 ada surat pernyataan tanggung jawab dari mahasiswa mengetahui orang tua. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran langsung atau LS khusus untuk permintaan pembayaran pengadaan tanah ya. Jadi untuk belanja modal tanah ini memang agak berbeda. Untuk pengadaan tanah sendiri PPK SKPD biasanya kalau tanah di tempat kami itu ada pada bagian pemerintahan di sekretariat daerah. Kalau saya tidak tahu kalau di Pemda lainnya. Kalau teman-teman punya informasi silakan tulis di kolom komentar terkait dengan penjelasan tanah ini. Di sini kalau untuk tanah itu yang pertama itu redaksi permintaan pada SPP dan SPM harus sesuai, harus menggambarkan nama penerima, lokasi dan lain-lain. Yang kedua itu perjanjian, harus ada surat perjanjian jual beli tanah. Yang ketiga berita acara pembayaran. Yang keempat berita acara ganti rugi lahan. Yang kelima surat keterangan harga tanah. Yang keenam berita acara survei lokasi oleh tim pengadaan tanah. Ini wajib ya. Jadi berita acara survei lokasi sebenarnya semuanya wajib dilakukan. Jadi yang ketujuh foto, pastikan harus ada foto berwarna. Yang kedelapan berita acara kesepakatan
harus ada berita acara kesepakatan harga antara pemilik lahan dan tim pengadaan tanah. Yang ke-9, fotokopi rekening koran pemilik lahan. Yang ke-10, bukti kepemilikan atau bukti kepemilikan lahan atau sertifikat tanah, serta akta pelepasan hak atas tanah ya. Yang ke-12, surat permohonan pembayaran tanah, dan yang ke-13, kwitansi pembayaran. Ini PPK SKPD wajib memastikan seluruh dokumen ini harus memiliki keabsahan dan harus ada, jangan sampai ada dokumen yang tidak ada ya. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran LS belanja bantuan keuangan khusus. Ini kalau ini biasanya untuk alokasi dana desa hanya ada pada BPKAD ya. Jadi untuk transfer alokasi dana desa dari Pemda ke desa. Jadi di sini yang harus diperhatikan oleh PPK, redaksi permintaan pada SPP dan SPM harus sesuai. Berikutnya ada daftar checklist dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku OPD teknis yang melaksanakan evaluasi dana desa dan alokasi dana desa. Yang ketiga, surat permintaan pencairan dana atau ADD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang keempat, surat permintaan pencairan ADD dari desa. Yang kelima, Perda APBDes tentang peraturan desa tentang APBDes ya. Yang keenam, peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Terus ada juga keputusan wali kota tentang hasil evaluasi ya, atau keputusan bupati tentang hasil evaluasi dari rancangan APBDes. Yang kedelapan, bukti tanda terima penyampaian LPJ terakhir tahun sebelumnya ya, jadi penggunaan alokasi dana desa tahun sebelumnya. Yang ke-9, fotokopi nomor rekening desa, fotokopi SK pengangkatan kepala desa, fotokopi SK pengangkatan perangkat desa, dan fotokopi SK pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan di desa atau PPTKD ya. Berikutnya daftar bayar tunjangan perangkat desa ya, terkait dengan gaji dan tunjangan untuk desa. Daftar bayar bulan sebelumnya. Terus berikutnya lagi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini mirip seperti yang ada di Pemda. Jadi desa juga harus ada SPTJM ya, menyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan, kalau di tempat kami ada selain desa juga ada dusun ya. Jadi menyatakan bahwa kepala desa maupun kepala dusun yang bersangkutan bertanggung jawab secara mutlak. Berikutnya surat pernyataan verifikasi oleh sekretaris desa. Terkait dengan ini karena fungsi sekretaris desa dia selaku PPK di desa ya, jadi PPKD itu sekretaris. Berikutnya yang ke-15, laporan realisasi alokasi dana desa di tahun anggaran sebelumnya. Terus ada juga peraturan desa tentang penetapan ADD untuk dusun khusus untuk desa yang ada dusunnya kalau di tempat kami. Kalau di Pemda lain mungkin saya tidak tahu, karena masing-masing Pemda punya ciri khas masing-masing. Misalnya kalau di Padang itu ada namanya Nagari untuk penyebutan, kalau di Ambon ada namanya Negeri, di Maluku Tenggara ada namanya Ohoy. Kalau kami di Kota Tual kita punya ciri khas, ada desa, ada juga dusun. Jadi tapi dusun mereka tidak mendapatkan dana desa, mereka hanya mendapatkan alokasi dana desa. Berikutnya terkait dengan keputusan desa tentang pelimpahan sebagian pemegang kekuasaan atau pengelolaan keuangan desa PPKD khusus untuk desa yang ada dusunnya. Ini di tempat kami, saya tidak tahu kalau di tempat lain. Kalau ada mungkin yang punya ciri khas, silakan komen di link komentar ya. Berikutnya terkait dengan LS untuk belanja tidak terduga. Ini sifatnya kondisional, dia tidak terjadi secara terus menerus. Jadi untuk belanja tidak terduga ini hanya ada pada BPKAD. Jadi dilakukan sesuai dengan keadaan maupun situasi mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelengkapan dokumen permintaan LS belanja tidak terduga dilakukan oleh PPK di BPKAD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada redaksi permintaan pembayaran pada SPP dan SPM harus sesuai di sini. Yang kedua atau yang berikutnya ada SK Bupati maupun Wali Kota terkait dengan pembentukan Satgas Covid ini untuk Covid ya. Jadi untuk Covid. Yang ketiga
Keputusan bupati maupun wali kota untuk penetapan penerima bantuan jika ada risiko sosial maupun ada konflik atau ada bencana. Yang keempat, rincian penggunaan uang, dan yang kelima harus ada foto. Jadi belanja tidak terduga ini memang agak berbeda dari beberapa jenis belanja yang lain. Mungkin kalau belanja tidak terduga juga mungkin ada pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran, khususnya kepala BPKD yang menyatakan bertanggung jawab ya, dan juga ada pernyataan bertanggung jawab atas keabsahan dokumen oleh PPK di BPKD. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan LS hibah kepada partai politik. Jadi untuk hibah kepada partai politik ini hanya ada pada Badan Kesbangpol ya, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas atau Kesbangpol. Khusus untuk hibah ke partai politik ini, jadi PPK pada unit tersebut wajib melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Yang pertama, redaksi permintaan pembayaran pada SPP dan SPM harus sesuai, penyebutan nama penerima dan lain-lain. Ada yang berikutnya, yang kedua, fotokopi surat keputusan penetapan. Yang ketiga, fotokopi rekening koran atau buku tabungan dari partai politik. Yang keempat, kwitansi pembayaran. Yang kelima, berita acara verifikasi kelengkapan administrasi keuangan. Yang keenam, proposal ya, wajib proposal SK pengurus, proposal yang di dalamnya menggambarkan SK pengurus, surat permintaan dan rincian biaya. Yang ketujuh, surat pernyataan penyampaian LPJ partai politik ya. Jadi setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan ke partai politik yang kita salurkan di tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran langsung pihak ketiga lainnya atau LS khusus untuk BOK. Jadi BOK ini terdapat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP atau puskesmas. BOK sendiri merupakan bantuan operasional kesehatan yang bersumber dari DAK, jadi dana alokasi khusus non fisik yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Jadi berikut ini adalah kelengkapan yang harus dilakukan verifikasi oleh PPK, khususnya PPK di Dinas Kesehatan. Untuk kelengkapan BOK, yang pertama di sini harus dipastikan bahwa tanggal dan jumlah pembayaran untuk tahap sebelumnya. Berikutnya ada bukti LPJ-nya harus ada, jadi untuk bukti LPJ penggunaan sebelumnya. Yang berikutnya lagi NPWP, terus ada PPh 21 terkait dengan pembayaran honorarium di sini. ID billingnya harus antara hard copy dan sama inputan harus sesuai. Dan yang terakhir di sini ada permintaan pembayaran untuk redaksi permintaan pembayaran pada SPP dan SPM harus disesuaikan. Ini sama dengan poin-poin sebelumnya. Berikutnya terkait dengan kelengkapan dokumen permintaan langsung pihak ketiga lainnya khusus untuk permintaan jam kesda, di sini sama dengan BOK. Jadi kelengkapan dokumen permintaan langsung pihak ketiga lainnya khusus untuk permintaan jam kesda dilakukan oleh PPK SKPD. Yang pertama di sini ada redaksi permintaan pembayaran pada SPP dan SPM harus sesuai. Yang kedua, nomor SK maupun SK penetapan atau SPK dan perwali maupun peraturan bupatinya harus ada. Yang ketiga, jumlah personil yang melaksanakan pelayanan. Yang keempat, tanggal dan jumlah daftar pembayaran harus sesuai. Dan yang kelima, daftar pembayaran di tahap sebelumnya. Berikutnya yang keenam, nama penerima dan nomor rekening penerima, terus ada referensi bank ya, harus ada dipastikan oleh PPK. Yang terakhir ada NPWP dan PPh 21 terkait dengan e-billing ya untuk penghasilan. Berikutnya terkait dengan permintaan pembayaran langsung pihak ketiga lainnya khusus untuk honorarium dan TPP pada ASN ya. Jadi untuk kelengkapan permintaan langsung pihak ketiga lainnya berupa pembayaran honorarium, pegawai non ASN dan TPP dilakukan dengan melakukan verifikasi oleh PPK sebagai berikut. Yang pertama, redaksi permintaan pembayaran pada SPP dan SPM harus sesuai. Yang kedua, SK penetapan. Yang ketiga, jumlah personil. Yang keempat, tanggal dan jumlah daftar pembayaran antara hard copy dan inputan harus sesuai.
Yang kelima, daftar absensi dan rekapitulasi absensi khusus untuk pembayaran TPP pada ASN. Yang keenam juga sama, daftar laporan kinerja harian ini untuk TPP ASN juga. Yang ketujuh, daftar pembayaran sebelumnya untuk di bulan sebelumnya. Yang kedelapan, NPWP dan ID billing. Untuk mendapatkan tambahan informasi terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh PPK SKPD, silakan berkunjung pada website kami. Sudah kami lampirkan pada link di deskripsi video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini.